Selamat pagi anak-anak, kembali lagi bersama Miss Grace. Ya, hari ini Miss akan melanjutkan ke materi kita yang selanjutnya, masih di tema 8, subtema 2, tapi kita melanjutkan ke pembelajaran 5 dan 6. Ya, anak-anak siapkan modulnya dan siapkan alat tulisnya, kita akan mulai belajar. Namun sebelumnya, sambil anak mempersiapkan, Miss akan bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa mampu membuat kalimat ajakan. Kemudian siswa mampu membandingkan dan mengurutkan berat benda dengan satuan tak baku. Dan siswa mampu menjelaskan aturan menghemat air bersih di sekolah. Baik, untuk materi yang pertama di pembelajaran 5, membuat kalimat ajakan. Dan nanti akan disambung dengan membandingkan dan mengurutkan benda dengan satuan tak baku, ya. Baik, di sini Miss akan jelaskan terlebih dahulu kalimat ajakan itu apa. Jadi, kalimat ajakan itu adalah kalimat yang bertujuan mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Jadi, kalau anak-anak mengajak orang lain melakukan sesuatu, itu namanya kalimat ajakan, ya. Mengajak orang melakukan sesuatu. Kemudian, dalam kalimat ajakan biasanya ditandai oleh kata ayo, mari, atau ayolah, atau marilah, atau hendaknya. Ya. Jadi kalau kalimat ajakan itu mengajak seseorang, dalam kalimat tersebut ada kata ayo dan mari, itu namanya kalimat ajakan. Dan yang terakhir, biasanya kalimat ajakan itu diakhiri dengan tanda seru, ya. Seperti di sini, ini namanya tanda seru. Lurus isi titik di bawah itu tanda seru, ya. Nah, bisa disimpulkan bahwa kalimat ajakan itu adalah kalimat untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Biasanya dalam kalimat tersebut ada kata ayo, mari, ayolah, marilah, atau hendaknya. Dan di akhir kalimat ada tanda seru, ya. Itu namanya kalimat ajakan. Nah, contohnya bagaimana, Miss? Ya, contohnya di sini Miss kasih tahu contoh kalimat ajakan. Ya, di modul anak-anak juga sudah ada, ya. Yang pertama di situ ada mari kita menghemat penggunaan air bersih. Nah, di situ ada kata mari, ya. Mari itu menunjukkan kalimat itu adalah kalimat ajakan dan tanda serunya. Kemudian yang kedua di sini ada ayo kita bermain layang-layang. Selain misalnya ayo kita bermain layang-layang, anak-anak juga bisa bilang pakai nama temennya. Misalnya, ayo Risa kita bermain boneka. Tuh misalnya, ya. Atau ayo Elo kita bermain sepeda. Boleh. Jadi yang penting dalam kalimatnya itu ada kata ayo dan tanda seru. Dan yang terakhir, contoh yang lain, maksudnya di situ ada ayolah ikut bermain bersama kami. Nah, di situ ada kata ayolah, ya, mengajak. Tujuannya mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi contoh-contoh ini kenapa dikatakan kalimat ajakan? Karena kalimatnya mengajak seseorang melakukan sesuatu. Bisa dilihat dari kata mari, ayo, ayolah itu, ya. Nah, di modulnya anak-anak di situ ada ayo berlatih, bisa anak-anak lihat, ya, di halaman 22, ya. Di situ ada ayo berlatih. Gambar pertama kita bahas satu-satu, ya. Di situ ada gambar Tony mengajak Made belajar kelompok. Nah, bagaimana kalimat ajakannya kira-kira? Mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Bagaimana? Miss kasih contoh di sini, ya. Anak-anak boleh tulis ini di modulnya atau gunakan bahasanya anak-anak sendiri. Nah, di sini Miss buat mari kita belajar kelompok bersama. Nah, ini si Tony kan ngajak Made belajar kelompok. Jadi kalimat ajakannya bisa seperti ini atau anak-anak bisa gunakan namanya. Mari Made kita belajar kelompok bersama, boleh gitu, ya. Jadi ini anak-anak bisa tulis di modulnya. Kemudian yang gambar kedua di situ ada Adi mengajak Nina bermain ayunan. Bagaimana kalimat ajakannya? Ya, ayo Nina kita bermain ayunan. Nah, anak-anak boleh tulis sama seperti ini, ya, atau yang lain juga boleh. Nah, sampai di sini sudah mengerti tentang kalimat ajakan?
Nah, untuk lebih mengerti, coba anak-anak buat yang di bawahnya itu ya, yang nomor 2. Di sana ada suruhan untuk membuat kalimat ajakan dari kata-kata berikut. Ada kata-kata sepeda, bola, dan bersih. Nah, dari antara ketiga kata ini, anak-anak buat kalimat ajakan menggunakan 3 kata ini, gitu ya. Maksudnya, sepeda misalnya, gunakan kalimat ajakan, dalam kalimat tersebut ada kata sepedanya. Misalnya yang kayak tadi, ayo Risa kita bermain sepeda. Nah, di situ ada kata sepedanya ya. Begitu juga dengan yang bola dan yang bersih. Masing-masing buat contoh kalimat ajakannya bagaimana. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Di sini ada membandingkan dan mengurutkan berat benda dengan satuan tak baku. Nah, satuan tak baku kita sudah pernah belajar ya di video Miss sebelumnya. Apa saja sih satuan tak baku itu? Siapa yang masih ingat? Coba yang masih ingat, anak-anak tulis di kolom komentar ya. Salah satu atau boleh berapa saja sebutin satuan tak baku tuh ada apa aja sih? Nah, supaya Miss tahu siapa aja nih yang perhatiin videonya Miss. Siapa aja yang komen, nanti Miss kasih nilai tambahan, kasih bintang di nilainya ya. Coba tulis kalimat satuan tak baku itu ada apa saja. Misalnya hasta, depa atau apa, nanti Miss akan lihat di komentarnya anak-anak di YouTube ya. Jadi satuan tak baku tidak hanya jengkal, depa itu saja, dia bisa menggunakan benda. Nah, bendanya itu juga anak-anak bisa tulis ya. Benda apa saja, misalnya korek api, klip kertas, dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya kita membandingkan dan mengurutkan benda dengan satuan tak baku, Miss? Nah, anak-anak bisa lihat di modulnya, perhatikan halaman 23. Di sana ada benda-benda. Ya, yang pertama kita bahas dulu sendok. Nah, di sini berat sendok sama dengan 4 kelereng. Jadi, dia menggunakan satuan kelereng ya. Satuan tak bakunya kelereng di situ. Kemudian yang kedua ada buku. Berat buku sama dengan 7 kelereng. Dan gambar yang terakhir gunting. Gunting menggunakan 6 kelereng. Nah, seperti juga yang Miss pernah sampaikan ke anak-anak ya, bahwa benda itu bisa dibandingkan kalau satuannya sama ya. Di sini benda-bendanya bisa dibandingkan karena mereka menggunakan satuan yang sama, yaitu apa satuannya di sini? Iya, kelereng ya. Jadi sendok, buku, gunting, mereka akan dibandingkan dengan satuan yang sama, satuannya kelereng. Nah, coba anak-anak perhatikan. Di sini gunting lebih berat dari sendok. Kenapa lebih berat? Ini juga Miss sudah pernah sampaikan ya. Jadi anak-anak lihat satuannya. Kalau satuannya lebih besar atau menggunakan satuannya lebih banyak, berarti bendanya lebih berat. Kalau dia lebih sedikit, berarti dia lebih ringan. Ya, di sini gunting lebih berat dari sendok karena gunting menggunakan 6 kelereng dan sendok menggunakan 4 kelereng. Jadi antara 6 kelereng dan 4 kelereng mana banyakan? Ya, yang 6 ya. Berarti gunting itu lebih berat daripada sendok karena menggunakan satuan lebih banyak. Dan gunting ini lebih ringan daripada buku karena gunting menggunakan satuannya lebih sedikit. Tuh ya. Nah, benda yang paling berat di situ anak-anak bisa lihat adalah buku karena dia menggunakan kelereng atau satuannya paling banyak, yaitu 7 kelereng ya, anak-anak. Dan yang terakhir yang paling ringan adalah sendok karena dia menggunakan hanya 4 kelereng saja ya, yang paling sedikit di antara semuanya, yaitu sendok karena punya 4 kelereng saja. Jadi dia paling ringan ya di antara semua benda ini. Nah, untuk selanjutnya coba anak-anak perhatikan hasil pengukuran berat benda berikut di modulnya anak-anak di halaman 23 ya. Gambar pertama di situ ada buku cerita. Nah, di sini juga masih menggunakan satuan yang sama ya, kelereng. Kemudian ada bola. Habis itu ada mobil-mobilan. Nah, kita hitung sama-sama mereka menggunakan berapa kelereng di setiap bendanya ya. Yang pertama ada buku cerita. Buku cerita menggunakan berapa kelereng?
Coba dihitung. Ya, menggunakan 11 kelereng ya. Kemudian yang bola menggunakan berapa kelereng ya? Ada yang udah dapat hasilnya? Ya, menggunakan 9 kelereng. Dan yang terakhir mobil-mobilan menggunakan 15 kelereng. Wah, di antara ini anak-anak bisa lihat ya yang mana menggunakan kelereng paling banyak dan yang mana menggunakan kelereng paling sedikit. Sekarang anak-anak coba isi titik-titik berikut sesuai hasil pengukurannya. Yang di atas itu pengukuran benda-benda yang digambar ya. Pertama, benda yang paling berat adalah berarti benda yang menggunakan satuan paling banyak, menggunakan kelereng paling banyak. Yang mana? 11, 9, atau 15? Ya, mobil-mobilan ya, karena dia menggunakan 15 kelereng. Paling banyak dia menggunakan kelereng. Jadi dia paling berat ya. Kemudian benda yang paling ringan yang mana? Yang menggunakan kelereng paling sedikit berarti ya, yaitu bola. Ya, karena dia memerlukan kelereng paling sedikit di antara semuanya. Dan coba anak-anak urutkan benda dari yang paling ringan yang mana? Di sini Miss tulis angkanya ya, nanti anak-anak boleh tulis bendanya, nama bendanya. 9 itu berarti bola. Kemudian setelah bola yang mana? Buku cerita 11 ya. Dan yang terakhir 15 yaitu mobil-mobilan. Nah, urutan benda dari yang paling berat sekarang, dari yang paling berat. Nah, anak-anak coba perhatikan yang paling ringan tadi kan 9, 11, 15. Anak-anak tinggal balik saja dari yang terakhir jadi yang paling pertama. Jadi yang terakhir ini kan 15. Dia berarti yang paling berat karena bisa lihat juga dia menggunakan kelereng yang paling banyak. Jadi paling berat adalah mobil-mobilan 15, 11 itu buku cerita, dan yang terakhir bola menggunakan 9 kelereng. Ya. Baik, itu yang tadi adalah materi pembelajaran 5. Dan selanjutnya misalkan lanjutkan pembelajaran 6. Kalau yang tadi anak-anak belum selesai mengerjakan, anak-anak bisa stop dulu videonya, bisa lanjutkan nanti ya, tonton lagi yang pembelajaran 6-nya. Sini tentang menjelaskan aturan menghemat air bersih di sekolah. Kira-kira ada yang tahu bagaimana cara menghemat air bersih di sekolah? Sama seperti aturan di rumah juga ya. Kalau gosok gigi, pada saat gosok gigi, pas lagi nyikat nih, jangan dibiarin kerannya hidup sendiri, tapi dimatiin dulu. Nanti kalau anak-anak sudah selesai menyikat gigi, baru dihidupin lagi. Nah, kalau di sekolah juga gitu. Kira-kira bagaimana ya dan apa saja aturannya? Kita lihat di sini. Di modul anak-anak juga ada ya di halaman 24. Namun sebelumnya kita baca dulu sama-sama. Pada musim kemarau, persediaan air berkurang karena kering ya. Tidak hanya persediaan air di rumah, tetapi juga di sekolah. Oleh karena itu, penggunaan air bersih harus dihemat. Beberapa cara untuk menghemat air bersih di sekolah antara lain sebagai berikut. Nah, ini ada juga di modul anak-anak. Gambar yang pertama itu penghematan air saat mencuci tangan. Jadi saat anak-anak cuci tangan, udah pakai sabun nih, pas lagi bersihin tangannya pakai sabun, air kerannya ditutup dulu ya. Jangan dibiarin dia hidup, kasihan air yang nganggur ya. Jadi matiin dulu airnya anak-anak bilas tangannya pakai sabun, baru kemudian bilas pakai air, dihidupin kerannya. Itu caranya menghemat. Kemudian yang kedua, penghematan air saat menggunakan toilet di sekolah. Ini juga saat mencuci tangan atau saat buang air besar atau saat buang air kecil. Jadi jangan airnya dimainin, disemprot-semprot, dibuang-buang. Pas saat nyiram juga jangan dibuang-buang. Jadi pergunakanlah sehemat mungkin karena kita harus menghemat air. Kalau musim kemarau itu susah nyerap air ya karena kering. Nah, yang terakhir di sini gambarnya tentang menghemat air saat menyiram tanaman di pekarangan sekolah. Jadi kalau anak-anak disuruh nih menyiram tanaman di sekolah, jadi selangnya jangan dipakai main sama teman siram-siraman ya. Terus selangnya dibiarin gitu juga di bawah
airnya jadi mengalir sampai banjir gitu misalnya, atau sampai becek, itu namanya tidak menghemat air. Jadi itu tidak bagus untuk dilakukan. Yang bagus kita lakukan untuk menghemat air, kita pergunakan airnya dengan baik, siram bunganya juga dengan merata, dengan baik, semuanya disiram ya, dengan secukupnya saja. Ada lagi yang tahu aturan menghemat air di sekolah? Selain pada saat mencuci tangan, atau saat menggunakan toilet, atau saat menyiram tanaman, ada lagi? Ada beberapa mungkin juga cara kita menghemat air di sekolah. Mungkin saat kita ingin menyiram halaman sekolah juga sama seperti menyiram tanaman ya. Kalau misalnya ada debu gitu kan, kita perlu siram air supaya debunya nggak naik. Pas saat itu juga kita perlu menggunakan air secukupnya. Nah, di modul anak-anak di halaman 24, di situ ada keterampilan portofolio ya, yang bisa anak-anak kerjakan, yaitu membuat peraturan menghemat air bersih di sekolah. Anak-anak boleh contoh yang tadi juga dengan bahasanya anak-anak sendiri. Anak-anak buat aturan-aturan menghemat air di sekolah ya, di selembar kertas. Kemudian anak-anak bisa cari gambar di internet atau gambar sendiri, buat yang bisa cari di majalah, di koran, atau di mana saja. Nanti misalnya anak-anak buat tentang menghemat air, saat mencuci tangan. Anak-anak gambar seperti itu saat mencuci tangan, kerannya dihidupkan, atau anak-anak bisa juga foto dirinya anak-anak, terus tempel di sana. Boleh juga ada gambar, nanti di bawahnya tulis apa aturannya ya, sesuai contoh tadi juga yang sudah kita bahas. Kemudian nanti anak-anak buat menarik mungkin, kemudian difoto, kirim ke Miss Grace untuk kelas 1A dan ke Miss Ernie buat yang kelas 1B ya. Baik anak-anak, Miss rasa sekian untuk pelajaran hari ini. Jika ada yang masih ingin bertanya, bisa tanyakan ke Miss Grace untuk kelas 1A dan ke Miss Ernie untuk yang kelas 1B ya. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.